Halo, selamat siang semuanya. Saya adalah Halim Sugiarto, seorang expert trader yang sudah punya pengalaman lebih dari 20 tahun di perdagangan valuta asing. Hari ini saya akan banyak sharing tentang apa itu dasar-dasar forex maupun juga pengenalan tentang pasar berjangka. Dan untuk itu saya akan membahas secara lebih detail, secara sistem satu demi satu mengenai rangkaian edukasi forex yang ada di dalam perdagangan berjangka tersebut. Nah, di dalam trading forex, tentu saja istilah forex sudah Anda kenal, biasanya diasosiasikan dengan foreign exchange atau valuta asing, dan biasanya melakukan transaksi forex ini bisa dilakukan dengan dua cara, yang pertama secara fisik, dan kedua melalui kontrak berjangka atau spot market. Nah, kalau Anda melakukan transaksi di fisik, Anda bisa melakukan transaksinya melalui menukarkan di money changer, misalnya Anda membeli mata uang tertentu, misalnya Anda punya rupiah, Anda pengen beli US dollar, maka Anda pergi ke money changer, menukarkan rupiah tersebut ke dalam US dollar. Itu merupakan suatu transaksi fisik secara valuta asing. Nah, selain money changer, tentu saja banyak seperti melalui bank, kemudian Anda juga barangkali bisa membeli barang melalui platform-platform online, misalnya seperti itu. Tapi kalau Anda melakukan transaksi di pasar berjangka, ini sistemnya beda. Karena di dalam transaksi berjangka, Anda tidak melakukan transaksi secara full atau Anda tidak melihat uangnya secara keseluruhan, tapi Anda membeli secara kontrak berjangka. Dan kalau untuk transaksi kontrak berjangka, biasa kita kenal dengan istilah namanya lot, di mana satuan transaksi lot tersebut untuk satu lot biasanya diasosiasikan dengan 100.000 mata uang tertentu. Nah, kalau misalnya satu lot mata uang US dollar, berarti satu lot sama dengan setara dengan 100.000 US dollar. Nah, karena tadi sifatnya kontrak berjangka, tentu saja untuk membeli 100.000 dolar, Anda tidak harus mengeluarkan uang 100.000 dolar, tapi Anda bisa melihat dari nilai leverage yang ada di perusahaan atau pialang tersebut. Nah, contohnya kalau nilai leverage-nya 1:100, berarti kalau Anda mau beli satu lot atau 100.000 dolar, Anda harus keluar margin minimal ada 100.000 dolar dibagi 100 atau 1.000 dolar. Jadi Anda mau beli mata uang tertentu dengan nilai 2 lot, berarti Anda membeli sebanyak 200.000 dolar. Nah, berapa yang Anda keluarkan adalah 1/100 dari 200.000 dolar atau 2.000 dolar. Itu adalah margin minimum. Nah, nilai leverage itu kita kenal sebagai nilai ungkit. Apabila nilai leverage itu semakin besar, maka tentu saja uang yang Anda atau margin yang Anda butuhkan untuk membeli kontrak berjangka tersebut semakin kecil. Jadi misalnya kalau leverage-nya 1:500 misalnya, oke, Anda melakukan transaksi dengan satu lot atau 100.000 dolar, Anda bisa bagi 100.000 dolar dengan 500. Berarti Anda cukup perlu 200 dolar per lotnya. Nah, masalahnya kalau Anda membeli sesuatu dalam jumlah besar dengan margin yang kecil, risikonya semakin besar. Karena apabila kalau di transaksi perdagangan berjangka, apabila nilai selisih dari jual dengan beli tersebut turun atau Anda mengalami kerugian, berarti daya tahan Anda cuma sebatas 200 dolar. Pembahasan mengenai hitungan dalam transaksi forex akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, mengapa saya mengajak Anda untuk mengenal tentang pasar forex atau perdagangan berjangka tersebut? Karena kita tahu di dalam transaksi forex ini merupakan satu transaksi yang cukup besar dengan nilai nominal adalah 6,6 triliun dolar per harinya. Nah, dengan jumlah transaksi yang sedemikian besar, tentu saja ada volatilitas atau pergerakan harga yang terjadi setiap harinya. Dan kalau boleh saya cerita, pelaku-pelaku pasar di perdagangan forex tentu saja tidak lepas daripada bank sentral sendiri, kemudian juga bank swasta asing, kemudian juga ada hedge fund manager, kemudian juga ada pelaku bisnis, dan terakhir adalah retail trader atau trader kecil yang biasanya melakukan transaksinya tidak melalui bank langsung, tapi melalui perusahaan pialang atau broker. Dan broker-broker yang ada di seluruh dunia saat ini memang sangat banyak karena kita tahu ada banyak regulasi yang terjadi di suatu negara. Misalnya ada regulasi di Australia, kita sebut sebagai ASIC, kemudian ada regulasi di Amerika Serikat, ada regulasi di Inggris. Jadi termasuk di Indonesia, kalau di Indonesia kita regulasinya di bawah Badan Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti. Nah, Bapepti sendiri ada di bawah naungan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan semua pialang yang melakukan transaksi harus di bawah naungan Bapepti tersebut. Nah, mengenai produk-produk yang terdapat di forex, tentu saja karena sifatnya mata uang, tentu kita memilah untuk membedakan antara mata uang utama dengan mata uang yang non utama.
Untuk mata uang utama, kita kenalnya di perdagangan internasional itu ada 8. Yang pertama adalah US dollar, kedua adalah euro, ketiga adalah mata uang Inggris atau pound sterling, keempat mata uang Jepang atau yen, kemudian ada mata uang Swiss atau Swiss franc, kemudian ada mata uang komoditi seperti Australia, New Zealand, dan Canadian dollar. Nah, 8 mata uang ini merupakan dikenal sebagai mata uang utama dunia, di mana transaksinya adalah paling banyak terjadi di dunia ini. Nah, sebagai contoh, misalnya euro US dollar, transaksi antara currency euro dengan US dollar itu memegang kurang lebih dari 25% transaksi di seluruh dunia. Kemudian baru disusul mata uang di US dollar Japanese yen. Nah, perdagangan forex sendiri kita kenal sebagai yang nama di bagian depan itu sebagai base currency dan di bagian belakang sebagai quote currency. Misalnya contoh adalah mata uang euro US dollar. Euro kita kenal sebagai base currency dan US dollar adalah quote currency-nya. Jadi kalau kita mau mengetahui berapa nilai euro US dollar, kita lihat contohnya gini. Sekarang euro US dollar adalah 1,05 misalnya. Berarti mata uang euro, 1 euro bisa membeli 1,05 US dollar. Nah, kalau di rupiah misalnya US dollar IDR. Nah, 1 US dollar saat ini kurang lebih nilainya sekitar 15.500. Berarti kalau Anda punya 1 dolar, Anda bisa menukarkan dengan 15.500 rupiah. Nah, untuk transaksi perdagangan forex, karena kita menggunakan biasanya transaksinya adalah mata uang major atau mata uang utama dunia. Nah, kembali ke nilai kontrak, artinya di sini, kalau Anda ingin membeli satu transaksi tersebut, Anda tentu saja harus melakukan transaksi di pialang atau broker. Jadi untuk trader-trader retail biasanya sediakan broker untuk melakukan transaksi di mana dalamnya broker tersebut sudah menyediakan platform trading. Nah, platform trading ini biasanya bisa dari broker itu sendiri, pengembangan daripada aplikasi, atau juga barangkali menggunakan aplikasi yang sudah ada dan menggunakan lisensi tertentu. Sebagai contoh, Anda menggunakan misalnya platform MetaTrader. Nah, MetaTrader sendiri kan aslinya dari Rusia gitu ya. Jadi platform software yang dikembangkan dari Rusia, tapi banyak digunakan broker atau pialang karena kemudahannya. Jadi kita selalu cari platform yang mudah digunakan dan enak dilihat. Nah, untuk Anda yang sudah melakukan download aplikasi, biasanya kalau tentu saja Anda harus belajar tentang demo account, Anda harus belajar tentang trading rules di perusahaan tersebut, Anda harus baca produk-produk apa yang ada pialang tersebut, dan juga Anda sebelum melakukan deposit Anda barangkali bisa mengecek apakah pialang tersebut sudah terregulasi atau enggak. Karena ini penting bagi kita untuk menjaga keamanan dana apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan oleh kita semua gitu. Nah, kemudian keuntungan dari transaksi forex tentu saja Anda bisa melakukan transaksi perdagangan berjangka melalui dengan membeli dahulu atau menjual dahulu. Jadi ini biasanya transaksinya kita sebut sebagai transaksi dua arah. Kalau Anda melakukan transaksi di money changer atau secara fisik, biasanya Anda harus beli dulu baru jual kemudian. Atau sama, transaksi di saham juga sama, biasanya Anda harus beli dulu baru jual kemudian. Tapi di transaksi perdagangan berjangka atau yang menggunakan kontrak berjangka, kesempatannya adalah Anda bisa membeli dahulu pada saat harga rendah atau menjual dahulu pada saat harga tinggi dan membelinya kembali pada saat harga rendah. Nah, hal ini dimungkinkan karena kontrak berjangka tidak memerlukan keutuhan fisik secara keseluruhan. Jadi sebagai contoh, Anda menggunakan satuan lot. Nah, kalau Anda membeli satu lot, berarti nilainya setara dengan 100.000 dolar. Tapi kalau Anda membeli 0,1 lot, Anda hanya setara dengan 10.000 dolar. Jadi kalau Anda membeli dengan jumlah transaksi yang lebih kecil atau jumlah lot lebih kecil, tentu saja resikonya akan semakin kecil, tapi juga keuntungannya semakin kecil. Nah, bagi saya yang sudah lama di bidang ini, saya bisa bilang bahwa trading forex ini bukan untuk Anda menjadi cepat kaya, tapi Anda harus bisa melakukan trading forex itu secara nyaman apabila Anda sudah mempelajari hal-hal di dalamnya dahulu. Jadi Anda jangan berharap bahwa, oh begitu Anda lihat trading forex, Anda lihat, oh ini suatu cara untuk cepat jadi kaya. Tidak seperti itu. Tapi Anda harus banyak belajar, misalnya contoh ada dua analisa sistem yang bisa Anda pelajari, yaitu mengenai analisa fundamental dan kedua mengenai analisa teknikal. Kedua hal ini nanti akan saya bahas di video selanjutnya, namun secara garis besar saya bisa sampaikan analisa fundamental itu lebih mengarah kepada news atau berita-berita ekonomi yang ada di suatu negara. Misalnya kalau Anda ingin melakukan transaksi di mata uang euro US dollar, tentu saja Anda harus tahu apa yang terjadi
di Eropa, baik itu mengenai misalnya lapangan kerjanya, kondisi ekonominya, kondisi perumahannya, eh, status daripada gajinya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, Anda harus tahu tentang dengan US dollarnya juga seperti apa. Nah, dari situ secara fundamental Anda baru bisa memutuskan kapan Anda akan membeli atau menjual mata uang yang Anda inginkan tersebut. Dan kemudian yang kedua, biasanya kita belajar dari histori untuk memprediksi ke depannya seperti apa. Nah, ini kita kenal sebagai dengan analisa teknikal. Nah, di dalam analisa teknikal biasa di situ Anda akan bisa mempelajari beberapa indikator. Indikator ini biasanya diambil dari histori harga yang terjadi sebelumnya untuk memprediksi harga ke depannya. Oke, kemudian saya juga mau bahas sedikit tentang hierarki di pasar forex ini sebenarnya. Jadi, susunan-susunan siapa aja yang melakukan transaksi di pasar forex sehingga terbentuknya harga. Pertama tentu saja ada yang namanya bank swasta besar atau bank-bank besar seperti contohnya Citibank, UBS, HSBC. Mereka ini menyusun keuangannya berdasarkan dari portofolio untuk penentuan mata uang yang mereka pilih untuk sebagai cadangan atau sebagai permintaan dari supply dan demand yang ada di pasar. Jadi contoh misalnya kalau permintaan euro lagi banyak, tentu saja pasti harga euro akan cenderung meningkat. Nah, makanya tidak heran bank-bank besar ini punya cabang di berbagai belahan dunia karena mereka mengontrol keuangan secara global, secara besar-besar. Dan that's why makanya tadi saya bilang perputaran pasar ini mencapai 6,6 triliun dolar per harinya. Yang kedua, tentu saja ada namanya bank sentral melalui pemerintah, yaitu pemerintah dan bank sentral ini mereka mengontrol bahwa harga ini tidak terlalu fluktuatif karena akan sangat menyulitkan jika terjadi fluktuasi yang sangat besar di mata uang khususnya di negara maju tersebut. Jadi kalau negara mata uang utama, kalau misalnya kenaikannya 1 bulan 5%, 10%, nah ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dan mereka cara mengaturnya adalah salah satunya dengan menggunakan kebijakan tools-tools yang ada di bank sentral seperti misalnya suku bunga untuk menekan inflasi, kemudian pembelian obligasi, menerbitkan surat obligasi. Nah, inilah tools-tools yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur pengelolaan devisa dan juga mengatur mata uang asing yang ada di bank sentral. Dan yang ketiga tentu saya tidak lepas pembelian penjualan tersebut adanya transaksi dari perusahaan-perusahaan besar yang punya berstatus komersial. Seperti contoh misalnya di Amerika Serikat kita tahu ada produk perusahaan namanya Apple. Dan Apple ini tentu saja membutuhkan untuk produksinya mungkin barang-barang import dari contohnya dari Jepang. Jadi karena termin pembayarannya tidak langsung, artinya mungkin mereka mengambil dulu membayarnya 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Nah, di sana mereka perlu mengatur supaya jangan terjadi pergeseran fluktuasi besar, khususnya kalau mereka membayar dengan mata uang negara tersebut. Jadi kalau misalnya mereka utang ke Jepang, beli pot mata uang yen, jangan sampai nanti pada saat membayar tersebut tiba-tiba terjadi pergerakan mata uang besar sehingga mereka rugi kurs. Jadi harus caranya dengan di hedging dulu. Nah, salah satu fasilitas hedging ini adalah dengan melakukan transaksi di perdagangan berjangka atau seperti derivatif ini. Nah, mereka menggunakan fasilitas yang seperti tadi saya bilang, sistem leverage, sehingga mereka tidak perlu menyetor seluruh modal, tapi paling nggak mereka mengamankan bahwa apabila terjadi pergerakan kurs mata uang yang cukup fluktuatif, mereka tidak mengalami risiko kerugian dari kala kurs. Dan yang terakhir tentu saja adanya spekulator-spekulator, seperti mencoba memanfaatkan momentum, seperti hedge fund, kemudian juga mungkin retail trader yang lebih kecil, dan ini biasanya momentum itu kan tidak terjadi setiap saat. Nah, contohnya tahun 2008 pada saat terjadi krisis perumahan subprime mortgage. Nah, ada beberapa spekulator yang mendapat keuntungan justru karena mereka membaca peluang adanya momentum tersebut. Jadi mereka beraksi lebih dahulu, mereka menjual dolar dalam jumlah besar dan kemudian membelikannya untuk beberapa mata uang asing di luar dolar dan mereka dapat keuntungan dari spekulasi tersebut. Jadi itulah hierarki dari pasar-pasar yang pasar forex. Jadi maksudnya siapa saja yang terlibat di dalam perdagangan forex tersebut. Oke, jadi inilah yang saya bahas di awal-awal untuk mengenai transaksi perdagangan forex dan pasar berjangka. Jika memang ada pertanyaan, Anda bisa tanyakan pada saya melalui chat atau melalui kolom komentar. Dan kita akan bahas lebih detail dan Anda bisa ikuti channel YouTube saya di @forex_by_halim. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di edisi video selanjutnya.